Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, terutama marilah kita selalu senantiasa mengucapkan alhamdulillah kalimat tahmid, karena atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar bersama di masjid yang kita cintai ini. Lalu selanjutnya adalah salat berikan salam kita mohonkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga selawat kita sampai kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, untuk pembelajaran hari ini itulah terkait dengan halal dan haram. Jadi alangkah baiknya abang absen dulu bagaimana kehadiran dari peserta didik pada hari ini. Baik, yang pertama Askar Fadul Hanafi Dir, Attar Al-Fatir Hadir. Ihsan Hadir. Dani Hadir. Oke. Dan kita biasanya 5 orang ya. Sekarang berempat. Yang satu lagi siapa? Sinoval. Sakit. Coba dia. Jaga dia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang halal dan haram. Nah, jadi minggu yang lalu kita telah belajar tentang puasa. Jadi adik-adik semua apakah masih ingat apa itu puasa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, pada Ihsan, silakan. Menahan diri dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, terima kasih. Sangat bagus. Ada yang lain? Tidak? Nah, jadi puasa itu secara bahasa artinya menahan. Nah, apa yang katakan Ihsan tadi benar bahwa kita diperintahkan beribadah menahan diri dari sebelum terbitnya fajar sampai nanti kumandang azan pada azan maghrib. Jadi apa saja yang ditahan? Pertama hawa nafsu. Nah, dari hawa nafsu ini dari hal-hal yang berbau maksiat. Lalu yang kedua adalah menahan dari lapar dan haus dan menahan diri dari segala apa-apa yang bisa membatalkan puasa tersebut. Nah, materi hari ini merupakan suatu hal pokok yang perlu kita ketahui dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yakni halal dan haram. Nah, kita telah mendengar dari orang-orang yang tidak asing lagi kita, halal itu apa, haram itu apa. Tentu kita juga bisa mendefinisikannya. Yang mana sih makanan halal, yang mana sih makanan yang haram. Begitu pula kita mencermati dalam kehidupan ini sehingga kita terjauh dari hal-hal yang berbau haram tersebut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengemukakan atau mendefinisikan apa itu artinya halal dan haram. Lalu yang kedua adalah mengemukakan makanan apa saja yang halal dan haram. Lalu yang ketiga nanti abang minta kepada adik-adik semua bisa memecahkan suatu masalah. Nanti abang kasih ilustrasi atau gambaran kasus apakah ini haram atau halal gitu. Lalu nanti yang terakhir abang akan memberikan sedikit tugas mengenai materi hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini apakah sudah siap semuanya? Siap. Baik, untuk kelancarannya materi hari ini itu kita lihat bahan ajarnya bagian yang D, yaitu pengertian halal dan haram. Nah, baik, untuk materi pertama silakan yang mau dibaca, silakan yang ingin membaca. Jadi teman-teman yang lain mohon disimak atau didengar sehingga nanti dapat memahami apa itu halal dan haram. Coba Askar, silakan Askar. Materi 1 yaitu halal dan haram. Materi pembelajaran untuk pengertian halal dan haram. Halal artinya dibenarkan, lawannya haram artinya dilarang atau tidak dibenarkan menurut syarat syariat Islam. Sedangkan kaya batinnya bermutu dan
kesehatan. Kita diharuskan makan makanan yang halal dan thayyib. Artinya kita harus makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu, tidak merusak kesehatan. Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itu pun menjadi halal bila dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas. Pengertian halal dan haram ini sesungguhnya bukan hanya menyangkut kepada masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut perbuatan. Jadi ada perbuatan yang dihalalkan, ada pula perbuatan yang diharamkan. Cukup. Nah, jadi sesuai dengan materi yang telah dibacakan oleh Aska tadi, bahwa halal itu artinya adalah dibenarkan. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ada di bahan ajarnya, lihat di paling belakang. Nah, itu ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan halal dan thayyiban. Baik, mungkin kepada Ihsan bisa dibaca ayatnya, ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fi ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan aduwwum binu innahu lakum. Ya, itu terbalik, itu bacanya innahu lakum aduwwum mubin. Ya, mungkin salah mengartikan. Nah, jadi artinya coba baca. Artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, baik, terima kasih kepada Ihsan, bahwa situ jelas kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus mengonsumsi baik itu makanan dan segala perbuatan kita mencakup kepada halal dan thayyiban. Dalam pengertian yang dibacakan oleh Aska tadi, halal artinya dibenarkan, sedangkan thayyib itu artinya baik. Nah, jadi apa saja yang kita konsumsi itu yang patut dibenarkan dan baik untuk dikonsumsi. Sedangkan haram itu artinya adalah dilarang, berarti tidak boleh. Nah, dilarang, tidak boleh dikonsumsi. Karena sesuatu yang halal itu akan bersifat haram apabila ketika kita mengonsumsinya secara berlebih-lebihan. Begitu pula sebaliknya, sesuatu haram pasti akan menjadi halal. Misalnya seperti ini. Di dalam Quran surah Al-Maidah itu menjelaskan bahwa sesuatu yang haram itu bisa menjadi halal. Misalnya kita berburu di suatu hutan. Nah, di suatu hutan itu kita tidak membawa bekal, ya kan? Jadi kita akan memanfaatkan sumber daya yang ada di hutan. Nah, ketika itu kita melihat seekor babi gitu, nanti kita akan berusaha mengejar babi tersebut untuk memenuhi bekal kita, karena tidak ada tumbuh-tumbuhan lain, makanan lain dan hewan lainnya. Nah, syaratnya kita mengonsumsi babi tersebut setelah kita sembelih dia, tapi kita mengonsumsinya tidak boleh berlebihan. Nah, kuncinya memakan makanan yang haram bisa menjadi halal itu adalah pertama darurat. Satu, lalu tidak boleh berlebihan. Nah, itu sepertinya dari definisi cukup jelas gitu. Apakah adik-adik semua paham mengenai definisi halal dan haram? Paham ya? Oke. Selanjutnya itu kategori makanan halal gitu. Jadi terdiri dari halal secara zatnya, halal secara memperolehnya, halal secara proses, baru yang terakhir itu halal dalam menyajikan, mengantarkan, menyimpannya. Nah, materi ini siapa yang ingin membaca? Atta, bisa baca? Ya, silakan kepada Atta. Kategori makanan yang halal ialah: 1. Halal zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Misalnya, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Adapun jika dalam makanan tersebut terkandung zat atau makanan yang tidak halal, maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Oke, ada yang kedua.
Halal cara memperolehnya. Pada dasarnya, semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram, tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, atau baca hukum riba dalam Islam dan bahaya riba di dunia akhirat, dan maupun korupsi dan lain sebagainya. Nomor 3. Halal cara memprosesnya. Kategori halal yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memproses makanan tersebut. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Ya, lanjut yang keempat, terakhir. Halal dalam menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya. Kategori halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut dan disajikan sebelum akhirnya dikonsumsi. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan bersama dengan makanan dan diantar untuk tujuan yang tidak. Contoh makanan haram: daging babi, daging hewan yang halal namun tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Semua daging hewan yang disembelih namun bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Daging hewan yang bertaring seperti ular. Daging hewan yang hidup di dua alam seperti kodok. Ya, cukup. Terima kasih kepada Atta. Nah, itu dapat kita simpulkan sendiri bahwa kategori halal itu terdiri dari 4. Itu secara umum. Nah, jadi halal secara zat. Nah, jadi tadi dibacakan oleh Atta bahwa sesuatu makan itu adalah halal, tapi tergantung pada zatnya. Nah, misalnya kita membeli suatu makanan di suatu toko. Nah, kita lihat bahannya di situ, ada label gitu, halal gitu. Ya, kita lihat ke komposisinya, ada terigu, ada itu namanya halal zatnya. Lalu halal cara memperolehnya. Ya, mungkin bisa dibaca kembali ya. Halal secara memperolehnya seperti ini. Apabila zatnya telah halal, tetapi cara memperolehnya tidak halal, itu akan terjatuh kepada haram. Nah, jadi bagaimana cara kita halal memperolehnya? Misalnya dalam zat komposisi makanan tersebut sudah halal. Nah, kita juga menjemput halal cara memperolehnya, kita harus bisa mengusahakan makanan tersebut. Misalnya kita beli dengan uang yang halal. Misalnya kita barter gitu, barang dengan barang. Itu termasuk barang yang memperolehnya secara halal. Lalu yang ketiga, halal secara memproses. Nah, maksudnya halal secara diproses ini adalah misalnya ibu kita membeli ayam di pasar, ya kan? Nah, tetapi kita tidak tahu masaknya dengan apa. Nah, seperti dicontohkan dalam materi itu, bahan atau ayam tadi itu kita masak di kuali yang bekas tercampur dengan alkohol sebelumnya. Nah, jadi bisa jadi Allah bisawab ya, karena kuali tersebut kita tidak tahu bagaimana proses sebelumnya, karena kita membelinya kepada orang yang menjual kuali tersebut. Terkadang yang membuat besi tersebut itu tercampur dengan bahan-bahan yang tidak alamiah gitu, seperti memakai alkohol, memakai bahan pengawet gitu. Nah, itu termasuk hal-hal yang tidak boleh dianjurkan oleh agama Islam. Lalu yang keempat, cara menyajikan, menyimpan, dan mengantarkannya. Dari ketiga ini ada zat, ada halal secara zat, ada halal secara memperoleh, halal secara memproses. Nah, yang keempat ini adalah kunci dari ketiga ini. Apabila kita sudah mencakup ini, terkait ini sudah halal, bagaimana cara mengantarkan makanan atau sesuatu tersebut agar tetap halal? Nah, tentu kita akan mengantarkannya ke tempat yang baik. Kita contohkan di suatu tempat, kita sebagai seorang catering, pegawai catering, itu kita akan mengantarkan pesanan-pesanan pesta ke orang tersebut kan. Nah, pesta tersebut kita lihat, pesta tersebut apakah pesta hura-hura kah, pesta orang-orang minuman alkohol kah atau tidak. Nah, tapi kalau pesta nikah, pesta hajatan sunat atau bagaimana, itu termasuk halal dalam menyajikan, mengantar dan menyimpan. Jadi juga dibaca oleh Atar, itu contohnya yang pertama tadi
makanan haram. babi Nah, itu sudah tertera dalam Quran surah Al-Maidah ya. Setelah babi apa lagi? daging hewan yang halal namun tidak disembelih atas nama Allah. Hewan yang disembelih tidak nama Allah. tanpa menyebut nama Allah. Nama Allah. Yang ketiga, Semua daging hewan yang disembelih namun bukan atas nama Allah. bukan atas nama Allah. Keempat, Hewan yang bertaring seperti ular. nah itu termasuk ular. Bertaring. Nah, itulah contoh dari makanan yang haram, yaitu haram untuk dikonsumsi. Walaupun itu nanti kita bagikan ke orang, kita kaitkan dengan ini. Babi, zatnya apakah halal atau haram? Haram. Cara memperoleh babi bagaimana? Itu jelas dalam Quran, babi itu tidak boleh konsumsi. Berarti cara memperolehnya sudah haram. Prosesnya lagi haram. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita mengantarkan? Jadi 3 ini saja sudah haram mengenai babi kan. Apalagi yang keempat, jelas haram, fatal, mutlak artinya. Lalu hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Misalnya kita kan kemarin sudah kurban, ya kan? Nanti kita melihat orang menyembelih sapi, menyembelih kambing, kita lihat pasti orang yang menyembelih itu menyebut nama Allah, menyebut kalimat syahadat, baca bismillah. Itu sudah mencakup kategori halal. Nah, apabila seorang penyembelih itu tidak membaca basmalah, itu akan tidak dilakukan, akan jatuh pada haram. Nah, itu kira-kira. Lalu kita kaitkan tanpa menyebut nama Allah tadi ya. Yang ketiga tadi apa? Bukan atas nama Allah. Apa? Semua daging hewan yang disembelih namun Bukan bukan atas nama atas Allah. nama Allah. Sama, nomor 2 juga sama dengan nomor 3. Lalu yang keempat itu adalah hewan yang bertaring. Nah, jadi adik-adik semua tahu tidak? Hewan yang bertaring itu apa saja yang kita boleh konsumsi? Ada tidak? Hewan yang bertaring kita konsumsi. Bang, misalnya kan ada tuh bang orang yang ngecean dia mengkonsumsi biawak untuk B, itu tuh halal bang. Nah, itu bisa kita kategorikan halal ketika obat yang halal itu tidak bisa mengobati penyakit tersebut. Nah, ini sama jatuhnya kita terdesak gitu. Apabila kita tidak mengonsumsi obat yang bisa manjur akan menyebabkan kita mati, kita boleh mengonsumsi biawak tadi. Biawak tersebut memiliki kuku yang tajam. Nah, itu yang pertama. Lalu juga memiliki ekor, karena seperti itu. Itu boleh kita konsumsi karena diniatkan sebagai obat gitu. Nah, tapi syaratnya segala obat yang halal tidak bisa menyembuhkan orang tersebut. Boleh kita memakai obat yang haram seperti biawak tadi. Itu. Baik, dari penjelasan abang tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau yang belum memahami gitu? Ada yang kurang gitu bang. Silahkan. Ya. Daging hewan yang hidup di 2 alam seperti kodok. Itu Ya. Ya, itu tidak apa. Tapi itu sudah mengerti ya. Daging yang hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya apa? Buaya, kodok, Kura-kura. biawak, kura-kura. Tidak boleh itu kita makan. Karena sesuai dengan makanan halal kita sudah mempelajarinya. Halal itu bagaimana? Nah, ada syarat-syaratnya. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau kan kura-kura kok ada juga bang yang hidup tuh diambil tuh. Itu nggak kayak lagi-lagi itu diambil itu. Bagaimana? Kayak ada kura-kura yang Kura-kura yang hidup di air. Nah, kura-kura itu jenis hewannya adalah yang memiliki 2 potensi. Nah, yang pertama ada di darat, ada di air. Nah, tetapi kita lihat ke belakang ataupun cerita ataupun dari kisah-kisah orang, kura-kura itu jarang dikonsumsi oleh orang. Nah, karena dikenal gitu. Kura-kura itu bersifatnya 2 alam, ada di darat, ada di air. Jadi orang ragu dan juga tidak tahu apakah iya kura-kura itu selamanya hidup di laut. Tidak juga. Terkadang dia untuk bertelur di darat. Tidak ada kura-kura bertelur di laut. Nah, seperti itu. Baik, ini tuh. Lagi yang ya silakan. Kalau kura-kura itu beda bukannya? Nah, jadi kura-kura kita kan tidak tahu itu kita hidup di darat ataupun di laut. Nah, jadi orang mendefinisikan kura-kura itu dua alam, berarti tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu
Seperti itu. Sudah paham? Sudah nih ya? Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak lagi? Oke. Abang akan memberikan suatu kasus ini. Jadi adik-adik semua mungkin bisa berdiskusi. Nah, untuk menjawabnya. Jadi abang berikan cerita. Ini misalnya si Atar. Atar kan misalnya dia suka main bola. Nah, jadi ketika dia ke pasar, dia itu membeli sebuah minuman gitu, minuman dingin untuk main bola nanti sore, ya kan? Minuman ini bernama Coca-Cola. Nah, Coca-Cola itu kita lihat komposisinya, di situ ada label halal kan? Nah, tetapi ada efek samping. Apabila kita minum secara berlebihan, perut kita akan kembung. Gitu. Lalu dibawa Atar sampai ke rumah nanti. Nah, di tiba perjalanan, Atar ini kehausan gitu, tidak ada air putih, ya kan? Minumlah dia Coca-Cola. Coca-Cola tadi dia dibeli 2. Nah, dia minum kedua ya, perutnya kembung. Nah, itu apa hukumnya? Apakah itu halal atau haram? Haram. Alasannya? Karena membuat penyakit. Penyakit seperti Dia kayak kembung. Nah, ya memang betul itu jatuhnya hukumnya adalah haram. Karena sesuatu yang berlebihan yang seperti definisikan Aska tadi itu akan jatuhnya kepada haram. Nah, tidak boleh. Coca-Cola itu hanya dikonsumsi hanya sekedar saja. Dan itu pun Coca-Cola efek sampingnya bisa kita mencuci baju warna putih terendam sekitar setengah jam. Mencuci putih yang kotor itu kan bersih. Itulah. Jadi ada bahan-bahan seperti rinso itu ada di Coca-Cola. Oke. Contoh pertama bisa. Lalu contoh kedua, masalah kedua. Nah, ini kita contohkan si Dani, ya. Dani itu dia pergi ke Akilamat di Stain. Nah, dia membeli spaghetti, ya kan? Spaghetti itu kan, itu kan. Nah, dia membeli spaghetti, dia belinya 2. Nah, setelah dia beli 2, dia kasihlah uang. Nah, tetapi Dani ingat uang tadi dia itu mengambil uang ibunya yang ada di dompet ibunya. Nah, uang itu tersebut dia belikan pada spaghetti. Lalu dia proses makanan tadi menjadi mie yang siap saji. Nah, itu bagaimana hukumnya? Haram kah atau halal? Haram. Ah, di mana tak haramnya? Di cara memperoleh. Cara memperoleh. Berarti secara zat dia sudah halal kan? Cara memperoleh dia sudah halal gitu. Mendapatnya di Akilamat. Tapi cara memprosesnya bagaimana? Haram. Karena mengambil uang orang tuanya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita simpulkan, apabila kita ingin membeli sesuatu makanan, contohnya, kita harus memperhatikan zatnya. Kita lihat komposisinya dulu. Adakah hewan-hewan yang haram seperti babi, anjing dan lain sebagainya. Lalu kita lihat bagaimana cara kita memperoleh. Nah, misalnya kita cara memperoleh, seperti kita mencuri tadi. Kita contoh tadi dia secara pagi itu zatnya halal, uangnya tidak ada, dia curi dari Akilamat, jatuhnya haram. Lalu cara memproses, setelah kita beli spaghetti tadi, contohnya kita proses dengan cara misalnya memasak tungku, ya kan? Nah, tungku itu dihidupkan dengan apa? Dengan api kan? Nah, api ini kan itu ada bahan-bahan korek api itu itu ada bahan yang gas, ini kan bercampur dengan sedikit alkohol. Nah, terperciklah ke dalam apa namanya itu? Apa yang tempat masak air itu? Kuali apa namanya? Nah, itulah kuali deh istilahnya. Terperciklah gas tadi itu. Itu termasuk sudah titik-titik itu haram. Nah, ada gas alkohol. Lalu cara ini kalau ini sudah halal, ini juga tentu akan halal. Gitu. Tergantung pada kita cara menyimpan dan menghantarkannya. Oke, seperti itu. Jadi kita harus bisa memperhatikan dari segi zat, cara memperoleh, memproses, dan cara mengantarkan, menyajikan, dan menyimpan. Oke, materi selanjutnya itu tentang manfaat mengkonsumsi makanan halal. Baik, siapa yang ingin membaca? Jadi, tidak mau? Beri suara. Oke, lanjut, Isan. 4. Makanan halal. Makanan yang halal, thayyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita.
baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Di antara beberapa manfaat menggunakan makanan dan minuman halal yaitu: 1. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. 2. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 3. Mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Mendapatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. 6. Rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat. Oke. Makasih kepada Ihsan. Itu terkait manfaat makanan yang halal. Kita tadi telah membahas definisi, lalu kategori makanan yang halal, dan juga contoh makanan yang haram gitu. Nah, jadi apabila kita mengonsumsi makanan yang halal, itu akan memiliki manfaat. Nah, jadi seperti yang dibacakan tadi itulah halalan thayyibah sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, itu ada pertama kita dapat bisa membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sesuai dengan kata Umar bin Khattab, nah, orang yang perutnya buncit itu bukanlah nikmat, tetapi azab. Kenapa demikian? Karena dia bisa jadi di masa Nabi saat itu orang suka mengunduh nasib dengan berjudi. Nah, jadi disitulah terletak ada berbau-bau haram. Nah, dikonsumsilah dari uang berjudi tadi membeli roti gandum sehingga membuat perutnya buncit. Itu adalah azab sepertinya. Azab yang diturunkan Allah di dunia pada secara pribadi. Lalu yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, itu sudah jelas halalan thayyibah, dibenarkan lagi baik. Lalu yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah, kenapa kita mendapatkan perlindungan dari Allah? Karena kita telah Makan makanan halal. Nah, kita telah makan makanan yang halal sesuai dengan perintahnya tadi. Wahai manusia, makanlah dari makanan halal yang baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Nah, disitulah kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita makan makanan yang haram, tentu kita akan secara tidak langsung kita mengikuti langkah-langkah setan. Lalu yang terakhir itu rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat. Nah, mungkin kita sama-sama mengetahui orang tua kita bekerja, ada yang berprofesi sebagai guru, ya kan? Antara profesi orang tuanya berjualan, Aska menjahit, Dani petani. Nah, kita lihat profesi kedua orang tua kita. Itu akan berbeda-beda cara memperoleh rezekinya. Tapi apabila kita berusaha membeli makanan atau makanan pokok kita yang halal, tentu Allah akan memberikan rezeki yang diperolehnya secara berkah di dunia dan akhirat. Nah, mungkin itu pelajaran hari ini yang dapat abang menjelaskan kepada adik semua. Mungkin apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Tidak ada pertanyaan atau apa yang bertanya? Gimana? Tidak ada adik yang ingin bertanya terkait halal dan haram. Tidak? Oke, kalau seperti itu abang yang bertanya. Oke, abang menanyakan apa itu pengertian dari halal. Oke, Isan. Halal adalah yang dibenarkan atau yang diperbolehkan. Oke, makasih, betul. Oke, selanjutnya ini kalau siapa cepat dia mendapatkan sebuah reward. Oke, mau tanya lagi. Sebutkan 3 manfaat kita mengonsumsi makanan halal dan haram. Mengonsumsi makanan halal. Oke, Isan lagi. 1. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Ya. 2. Mendapat perlindungan dari Allah SWT. Ya. 3. Dapat menjaga kesehatan dari jasmani dan rohani. Oke, terima kasih. Betul. Nanti akan abang kasih rewardnya gitu ya. Itu cukup benar, berarti Isan telah dapat mendengarkan balasan dari tadi. Oke, untuk Isan itu tidak ada lagi menjawab, berikan kepada teman-teman yang lain yang memiliki kesempatan. Oke, bacakan, ingat kuncinya, apabila dia cepat dia akan mendapatkan reward. Bacakan arti Quran surah Al-Baqarah 168.
Ya, Aska. Wahai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata. Gimana Aska? Sebentar. Wahai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Oke, terima kasih. Surat Al-Baqarah Ya. ayat 169. Betul, itu artinya sesuai dengan ajaran tadi. Oke, permisi. Ya, silakan. Halo namanya. Oke, baik. Oke, mungkin itu ya tulis dari abang untuk pertanyaan. Jadi ini tolong dicatat mengenai tugas gitu. Ada bawa HP atau catatan pena gitu. Tidak, oke. Tugasnya itu adalah carilah 7 contoh. Itu ada tuh. Ya, ada 7 contoh makanan halal dan haram. Nah, itu contohnya. Tugas yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita menghindari makanan yang haram. Nah, itu nanti ditulis dan minggu depan akan dikumpulkan. Paham ya? Paham. Oke, mungkin jadi materi yang cukup panjang dan singkat dan padat. Kira-kira dari semua dapatkah menyimpulkan semuanya? Menyimpulkan semuanya dari definisi sampai ke manfaat. Simpulkan secara singkat dan padat. Ya, dipersilakan. Simpulkan secara singkat dan padat. Bagaimana? Pada Atam? Tidak? Tidak bisa? Bisa? Ya, kalau bisa, simpulkan. Halal artinya dibenarkan atau diperbolehkan, sedangkan haram artinya dilarang atau tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Oke. Lanjut. Kategori makanan halal ialah halal dari zat. Halal dari zat-zatnya, contohnya dari komposisinya. Ya, Itu betul. halal dari memperolehnya. Halal dari memprosesnya dan halal dari menyajikan, menyimpan dan Mengantarkannya. mengantarkannya. Oke. Lanjut. Itu contoh makanan yang haram ialah Ya, contoh. daging babi, hewan yang tidak disembelih dan tidak menyebut nama Allah SWT. Dua. Semua daging hewan yang disembelih namun bukan atas nama Allah SWT. Daging hewan yang bertaring seperti ular dan hewan yang hidup di antara dua alam seperti kodok. Kodoknya. Ya, betul. Dalilnya. Dalil perintah mengkonsumsi makanan halal yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Manfaat makanan halal: 1. Membawa ketenangan di hidup dalam kegiatan sehari-hari. 2. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 3. Dapat perlindungan dari Allah SWT. 4. Mendapat iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. 5. Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. 6. Rezeki yang diperoleh membawa berkah dunia akhirat. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada Ihsan terlebih dahulu. Di 1 menit saja. Oke, itu adalah sedikit aplaus untuk saudara kita Ihsan. Oke, jadi terima kasih ya kepada Ihsan telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi dapat kita ambil hikmahnya gitu. Kita mempelajari halal dan haram ini. Ya, pertama yang kita dapat adalah kita sebagai umat muslim, sebagai seorang muslim yang sejati, tentu kita akan berusaha, berikhtiar bagaimana apa saja yang kita miliki telah termasuk barang yang halal, baik itu dari segi makanan, barang yang kita dapat, perbuatan, dan hal sebagainya. Lalu hikmah yang kedua adalah kita memiliki kewajiban. Memiliki kewajiban apa? Kita memiliki kewajiban untuk memberitahu, misalnya kepada sanak saudara kita, kan?
yang dikonsumsi itu halal atau tidak. Kita mengajak untuk hal berbuat yang halal gitu. Jangan sampai saudara terdekat kita bisa minum khamar yang haram dan hal sebagainya. Lalu hikmah yang lainnya adalah kita terhindar dari apa-apa yang bisa disebabkan oleh makanan haram tersebut adalah suatu gejala kita untuk termasuk ke neraka Allah. Nah, jadi jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Nah, dan itu yang dapat sampaikan materi hari ini. Nah, akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.